Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam materi ini yang kita bahas di bagian pertama ini adalah terkait menghargai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi ini sangat penting buat murid ketahui. Dengan memahami materi ini, maka dapat menjaga persatuan, kesatuan minimal di kelasnya masing-masing dan yang lebih luas di masyarakat Indonesia. Nah, untuk dapat menghargai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka yang terlebih dahulu kita ketahui adalah berapa jumlah suku, agama, dan bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2010, terdapat 340 suku bangsa di tanah air. Kemudian, terdapat 718 bahasa daerah yang telah divalidasi. Data ini diperoleh dari web resmi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dikutip dari website Sekretaris Kabinet Negara Republik Indonesia. Kemudian, terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui jumlah suku, agama, dan bahasa daerah di Indonesia. Nah, sekarang ini kita akan menganalisis bagaimana cara menghargai keberagaman di Indonesia. Untuk menjawab ini, tentu kita harus mencari dulu ya perbedaan-perbedaan apa yang muncul di Indonesia. Saya mencoba membagi dua perbedaan. Perbedaan horizontal dan perbedaan vertikal. Setelah diketahui perbedaan-perbedaan tersebut, maka yang kedua adalah memahami arti penting dari konsep Bhinneka Tunggal Ika itu. Hai, aku sahabat Pak Guru Fitra, perkenalkan saya Andi dari suku Bugis, bahasa sehari-hari saya adalah bahasa Bugis, saya agama Islam. Salam kenal semua siswa Adhira. Nah, apa yang dipaparkan tadi itu merupakan contoh dari perbedaan horizontal, di mana perbedaan horizontal ini akan memuat etnik dan ras. Yang kedua, akan memuat bahasa daerah, adat istiadat, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Jadi, di dalam perbedaan horizontal ini lebih pada menunjukkan secara fisik seseorang, di mana ia berasal. Dari situ mungkin kita bisa memahami karakter dari suku tersebut atau dari orang tersebut. Hai, saya Gunawan, saya lulusan kedokteran. Saat ini saya bekerja di rumah sakit di Makassar. Salam kenal siswa Adhira. Nah, tadi merupakan penjelasan dari perbedaan vertikal, di mana seseorang dikelompokkan berdasarkan strata sosial. Pengelompokan tersebut dapat memuat di antaranya penghasilan atau ekonomi, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga kondisi pemukiman, yang keempat jenis profesi, yang kelima kedudukan sosial dan politik. Perbedaan vertikal ini tentu akan menciptakan sebuah keberagaman di masyarakat. Nah, setelah mengetahui perbedaan horizontal dan perbedaan vertikal, kita dapat menghargai
segala perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa setiap individu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan horizontal dan perbedaan vertikal. Memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi semboyan bangsa Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai konsep yang memandang perbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi perbedaan itu menjadi sebuah alat pemersatu bangsa Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan tersebut memiliki arti penting buat bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, bahwa keberagaman itu justru akan menjadi sebuah identitas negara. Kedua, dengan adanya konsep ini, maka akan memunculkan kesadaran keberagaman membentuk masyarakat yang toleran terhadap sesama. Kemudian, konsep ini juga akan membawa suatu kemajuan di bidang budaya, bahkan menjadi daya tarik wisata di Indonesia. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan untuk menghargai keberagaman di Indonesia adalah mengetahui terlebih dahulu perbedaan-perbedaan keberagaman yang muncul. Yang kedua adalah pahami konsep Bhinneka Tunggal Ika secara utuh.